pemerintah India telah mengumumkan pajak 30% baru untuk semua aset digital mulai April 2022. Ini termasuk cryptocurrency, Bitcoin, NFT, dan Ethereum. Pemerintah telah mengumumkan kebijakan baru untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Namun, itu juga akan memiliki pengaruh yang merugikan pada sektor fintech negara yang sedang berkembang. Menteri Keuangan Uni Eropa, Nirmala Sitharaman, mengumumkan dalam pidato anggarannya pada 1 Februari 2022, bahwa setiap cryptocurrency dan aset lainnya seperti token non-fungible, NFT, diperkirakan akan dikenakan pajak pada tingkat 30% flat, dengan 1% dari pajak dikurangkan pada sumber, TDS, ketika mereka selesai. Pengumuman ini merupakan perubahan signifikan dalam kebijakan, dengan tahun-tahun ketika membeli dan menjual cryptocurrency seperti Bitcoin atau Ether di mana itu langsung dilarang, serta definisi bagaimana pemerintah melihatnya. Sementara pajak aset digital tidak akan dikenakan pada mata uang digital yang digunakan sebagai media pertukaran, itu akan dikenakan pada mata uang digital lainnya yang tidak diterima sebagai metode pembayaran. Aset digital termasuk token digital, cryptocurrency, dan aset lain yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran dan termasuk Ethereum dan cryptocurrency lainnya seperti Bitcoin dan Ripple. Pajak juga berlaku untuk setiap bisnis atau individu yang membeli cryptocurrency dengan menjual aset digital lainnya. Pajak aset digital akan dikenakan pada keuntungan dari kripto saat berurusan dengan mereka, namun, itu tidak akan diterapkan pada kerugian yang dibuat saat memperdagangkan kripto. Sistem pajak aset digital India mirip dengan apa yang dipraktikkan banyak negara di seluruh dunia, yang telah membantu mata uang virtual ini menjadi bentuk pembayaran yang sah secara global. Pajak aset digital telah diumumkan di negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, yang merupakan beberapa pasar cryptocurrency terbesar secara global. India sebelumnya telah mengusulkan peraturan aset digital, sehingga wajib bagi semua transaksi aset digital untuk didukung oleh norma KYC, tetapi ini adalah pertama kalinya pajak aset digital menjadi bagian dari anggaran Uni India. Pada 1 April 2022, cryptocurrency baru atau pajak aset virtual digital akan berlaku. Ada ketentuan lain dalam pasal 115 BBH yang baru-baru ini diajukan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa kerugian negara tidak dapat diimbangi dengan sumber pendapatan lainnya. Selain itu, semua transaksi tersebut akan dikenakan pajak 1% dikurangi pada sumber. Hadiah aset digital virtual sekarang akan dikenakan pajak di tangan penerima pada tingkat 30%, menurut undang-undang baru. Tidak ada pajak untuk memberi kepada kerabat dekat, seperti istri atau anak-anak Anda. Namun, hadiah kepada individu yang tidak tercakup oleh istilah kerabat akan dikenakan pajak. Pertukaran aset virtual tidak akan mengakibatkan set-off diizinkan. Ini menyiratkan bahwa kerugian atau keuntungan kripto tidak dapat diubah dengan pendapatan atau pengeluaran lain yang diperoleh pada tahun berjalan dan bahwa kerugian yang terjadi pada tahun depan tidak dapat terbawa ke sana. Set-off sering tersedia di aset lain. Pajak aset digital akan berlaku untuk semua transaksi yang dilakukan oleh individu dan bisnis. Pajak juga diperkirakan akan dikenakan pada platform seperti pertukaran cryptocurrency, yang memfasilitasi pertukaran untuk cryptocurrency lainnya atau mata uang yang didukung pemerintah seperti Rupee. Kedatangan Rupee Digital, yang dijadwalkan menjadi proyek mata uang digital bank sentral pertama, akan diatur oleh platform pemerintah India. Namun, jika Anda tidak yakin apa itu CBDC, CoinSwitch Kuber memberikan klarifikasi dengan baik cryptocurrency semacam itu biasanya memiliki kepercayaan penuh dan dukungan dari penandatangan resmi. Akibatnya, Reserve Bank of India akan terus menjadi pendukung Rupee virtual, seperti halnya untuk mata uang biasa yang beredar. Asih Singhal, CEO CoinSwitch Kuber yang populer, adalah platform pasar kripto terkemuka,
telah memuji komitmen untuk menciptakan CBDC untuk mempercepat kemajuan. Pada tahun sebelumnya, pemerintah telah membuat langkah besar dalam hal sikapnya terhadap cryptocurrency. Beberapa orang berharap bahwa pendekatan positif mengenai mata uang digital akan terus menguntungkan cryptocurrency dan penerapannya yang meningkat, seperti aplikasi terdesentralisasi, DeFi, dan banyak lainnya. Ini tentu akan menumbuhkan minat orang-orang untuk berinvestasi dalam cryptocurrency India digital yang akan jauh lebih stabil dan unik dibandingkan dengan mata uang digital lainnya.